Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, pada pagi hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menggantikan guru kita, ustadz kita, Al-Ustadz Nuruddin Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, karena beliau saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah, dan saya ingin melanjutkan pembacaan kita di beberapa waktu yang lalu tentang sebuah kitab atau kutaib, yaitu tulisan daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang beliau berikan judul dengan As-Sair ilallahi wad-daril akhirah, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Beliau menulis kitab ini sebagaimana telah kita sampaikan, itu di umur yang masih sangat muda sekali, itu sekitar umur 20-an tahun, yang mana pada umur tersebut mungkin kita baru mengenal manhajus salaf, mengenal sunnah. Adapun beliau pada waktu tersebut sudah menulis mungkin beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab As-Sair ilallahi wad-daril akhirah dan syarahnya. Beliau mensyarah manzumah ini di umur 26 tahun. Artinya beliau menulis matannya sebelum itu. Nah, terakhir kita sudah membahas sekitar 4 poin, ya. Sekitar 4 poin, dan kita akan lanjutkan ke poin yang kelima. Sebelum kita lanjutkan poin yang kelima, mungkin saya akan mengulang sedikit tentang mandumahnya saja tanpa syarahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, di dalam mandumah poin yang pertama, sa'idal ladina tajannabu subul rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Bahagialah orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kehinaan dan menempuh jalan-jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahumul ladina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka lah orang-orang yang mengikhlaskan di dalam perjalanan mereka, itu perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani, yaitu mereka menempuh jalan syariat iman, yaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa humul ladzi banu manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Mereka lah orang-orang yang membangun itu manzilah-manzilah atau fondasi-fondasi dari perjalanan mereka dengan raja dan khauf, dengan rasa harap dan takut kepada Allah Ad-Dayyani. Ad-Dayyan yaitu nama daripada nama-nama Allah yang artinya adalah yang maha membalas semua perbuatan para hambanya. Yaitu dengan mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah yang seperti ini, maka timbullah rasa takut dan rasa harap dari seorang hamba. Lalu yang keempat beliau mengatakan wahumul ladina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Dan merekalah orang-orang yang dipenuhi hati mereka dengan kecintaan kepada Ar-Rahman. Tiga hal ini yaitu mahabbah, roja dan takut kita telah sampaikan bahwasannya ada dalam sebuah surat yang berurutan dan sering kita baca bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah la budda wa la raiba, tidak diragukan lagi harus mempunyai tiga sifat ini. Ketika kita tidak mempunyai sifat ini, itu sifat mahabbah, cinta pada Allah, sifat raja dan sifat berharap pada Allah, dan sifat khauf, sifat takut pada Allah, maka ibadah kita belum sempurna. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan tiga ayat yang berkonsekuensi terhadap mahabbah, roja dan khauf? Siapa di antara antum yang masih ingat? Saya kasih hadiah bagi yang bisa menjawab. Tiga ayat yang berurutan, yang di situ berkonsekuensi mahabbah, roja dan khauf. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Jangan takut, angkat tangan. Salah nggak apa-apa, antum? Kok gini tadi? Ayo, siapa yang bisa? Antum baca tiap hari. Iya, silakan baca. Yang mana? Ayat yang mana? Iya kana budu wa iya kana stain. Iya, bagaimana itu hubungannya dengan cinta, harap dan takut, Pak? Bapak siapa namanya? Pak Taufik, silakan Pak. Ya, bagaimana? Pujian kepada Allah. Bunyinya gimana, Pak? Baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ketika seorang memuji, itu tanda apa? Ayo ikhwah. Tanda cinta, muhabbah. Kok suaranya jadi bergema ini ya? Bisa kurangi sedikit. Tanda apa? Cinta, sahih. Ya. Yang kedua Pak, baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika kita mengingat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, ngapain Pak kita Pak? Bukan, memuji yang awal. Yang kedua kita mengingat Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kita ngapain di situ Pak? Allah tuh pengasih dan penyayang, ngapain kita? Mengharap, itu dia. Ya, mengharap. Yang ketiga Pak, baca Pak. Maliki yaumiddin, yang maha membalas dan memiliki hari kiamat nanti. Ngapain kita Pak? Khauf, takut, Masya Allah. Barakallah fiik. Insya Allah nanti dapat hadiah Pak dari saya. Ya, nah. Baik, itu ayolah ikhwah. Ketika kita beribadah, maka wajib bagi kita dan harus agar ibadah kita sempurna mempunyai tiga sifat ini. Itu sifat apa? Mahabbah, cinta. Yang kedua sifat roja, berharap. Yang ketiga kita harus takut. Itu dia.
Barang siapa beribadah hanya takut saja, maka akan dia menjadi seorang khawarij. Khawarij. Takut saja. Sehingga hanya ingat dengan ayat-ayat ancaman Allah saja. Barang siapa beribadah dengan roja saja, berharap saja, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, enggak usah takut. Enggak usah takut katanya. Maka akan menjadi seorang irja atau murji'ah. Adapun orang-orang yang hanya cinta saja, sufi, ya, enggak boleh katanya kita beribadah takut neraka. Enggak boleh katanya kita beribadah pengen surga. Naudzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita agar kita berlomba-lomba mendapatkan surga Allah. Bagaimana kita mengatakan jangan beribadah karena pengen surga? Enggak boleh katanya. Ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang ingat ayat agar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah? Masya Allah, Pak Taufik lagi. Silakan Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apalagi yang lain? Masih ada banyak. Ayo. Kameramen. Hah? Fastabiqul khairat. Ya, baik, boleh. Yang lain lagi? Yang artinya dengan itulah kalian hendaknya berlomba-lomba. Ayo. Apa bunyi ayatnya? Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Untuk itulah harusnya kalian berlomba-lomba. Ya memang untuk itu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan jangan seperti itu? Berarti menentang Allah dong. Ya. Allah mengatakan A, antum mengatakan bukan A. Ini bisa kufur. Bisa kufur. Baik, jadi begitu ya. Ketika kita beribadah, maka harus kita mempunyai 3 hal ini. Dan mulai saat ini ingat, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita sedang berharap pada Allah agar menyayangi kita dan mengasihi kita, mengampuni kita. Maliki yaumiddin, kita takut pada Allah. Untuk itulah kita beribadah, karena cinta, berharap dan takut Allah Subhanahu wa taala. Baru kita minta pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu dan seterusnya. Di sini Syekh rahimahullah taala di poin yang ketiga mendahulukan antara roja dan khauf. Lalu yang poin keempat beliau baru berbicara tentang mahabbah. Padahal ya, mahabbah ini kata Syekh sendiri, beliau mengatakan hadhil manzilah wa hiya manzilatul mahabbah hiya al-aslul manazil kulliha. Manazil ini, manzilah mahabbah ini adalah aslul manazil, pondasi dari seluruh manzilah. Artinya ini yang penting. Ini yang terpenting sebelum khauf dan roja. Karena apa? Kata beliau, wa minha tansha'u jami'ul a'mal as-salihah. Darinya itu timbul dan tumbuh amal-amal saleh. Karena enggak mungkin seorang beramal saleh, berbuat baik kepada zat atau seorang yang lain, pada makhluk sekalipun, ketika dia tidak ada roja, enggak ada mahabbah padanya, enggak ada cinta. Begitu dia. Sehingga ya, di dalam surat Al-Fatihah sendiri mahabbah ini pujian pada Allah didahulukan. Wallahu taala alam. Lalu berikutnya kita lanjutkan poin yang kelima ya. Yang kelima beliau mengatakan wa humul ladzi aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Dan merekalah orang-orang yang memperbanyak zikirnya di dalam sir, yaitu kerahasiaan mereka, wal i'lan atau wal a'lan, dan di dalam keramaian mereka, wal ahyan. Wal ahyan artinya adalah jamak daripada hin, artinya adalah hal atau ahwal. Itu dalam segala keadaan. Terkadang kita sedang berjalan, terkadang kita sedang duduk di majelis seperti ini. Terkadang kita sedang nyupir mobil,
naik kereta dan yang lainnya, di angkot dan segala macamnya, maka ini kita juga berzikir seperti itu, ya. Fi awqatin, ya, mukhtalifah, di waktu-waktu yang mukhtalifah, seperti itu. Beliau mengatakan manzilatun syarifah. Ini adalah sebuah manzilah yang sangat mulia. Hajatu kulli insanin ilaiha. Yaitu hajat setiap manusia kepadanya. Bal daruratuhu ilaiha fauqa kulli hajatin. Bahkan, ya, daruriyah, ya, atau kebutuhan seorang kepadanya itu di seluruh kebutuhan yang lain. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan kebutuhan seorang terhadap zikir itu seperti kebutuhan ikan terhadap air. Artinya ketika dia, ikan tersebut, tanpa air, kira-kira mati apa hidup? Mati. Kalau manusia, hidup apa mati? Manusia tanpa air, tanpa zikir, hidup apa mati? Mati juga, tapi bukan mati badannya, mati hatinya. Itu dia. Karena, saya ulangi lagi, judul kitab kita ini, As-Sayr ilallahi wa Daril Akhirah, perjalanan menuju Allah dan akhirat, bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan hati. Perjalanan hati. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwasanya hanya saja perjalanan seorang manusia kepada Allah bukanlah perjalanan badannya, tapi perjalanan hatinya. Kalau perjalanan badan, Pak, orang-orang yang cacat itu nggak bisa berjalan, Pak. Perjalanan hati. Perjalanan hati. Beliau mengatakan, "Fadzikrullahi huwa imaratul awqat. Wa bihi tazulul humum wal ghumum wal qudurat. Wa bihi tahsulul afrah wal masarrat. Wa huwa miratul qulub al-muqfirat kama annahu ghirasul jannat." Maka zikir pada Allah itu adalah imaratul awqat, yaitu pucuk-pucuk dari waktu-waktu kita. Itu yang mengatur daripada waktu-waktu kita. Itu keberkahan waktu dan yang lainnya. Itu sangat ditentukan oleh zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingat pada Allah, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia pertama. Yang kedua, kita tidak akan melakukan hal-hal yang maksiat. Ketiga, kita tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang makruh dan yang lainnya. Maka di situ akan timbul keberkahan. Maka di situ akan timbul manafi', itu manfaat-manfaat yang besar, seperti itu. Wa bihi tazulul humum wal ghumum wal qudurat. Dan dengannya akan hilang kesedihan, akan hilang kegundahan, dan akan hilang, ya, akan menghilangkan dan mengurangi dosa-dosa dan kekotoran. Ya. Wa bihi tahsulul afrah wal masarrat, dan dengannya akan dihasilkan kebahagiaan. Akan dihasilkan kebahagiaan. Wa huwa imaratul qulub wal muqfirat, dan itu juga yang menghidupkan hati-hati seorang hamba. Kama annahu ghirasul jannat, sebagaimana itu adalah, ya, tanaman-tanaman di surga. Apa maksudnya? Ghirasul jannat wa huwa musilun li a'lal maqamat, dan dia akan menyampaikan kita kepada maqam yang tertinggi. Ghirasul jannat, tanaman-tanaman surga. Ada sebuah hadis dan athar dari Nabi SAW ketika beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di Sidratul Muntaha. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada beliau, "Aqri salam minni." Ya, sampaikan salamku, bacakan salamku kepada umatmu. Bahwasanya, dan sampaikan kepada mereka bahwasanya di surga itu tanahnya adalah tanah yang sangat baik. Airnya adalah air yang sangat jernih. Dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya.
Tanaman ghiras di surga itu adalah tasbih. Begitu dia. Tasbih itu akan kekal, Pak. Tasbih kita ini akan kekal sampai di surga nanti. Ketika seorang masuk ke dalam surga pertama kali adalah orang-orang yang bertasbih dan mereka akan terus bertasbih. Akan tetapi tasbihnya bukan tasbih dalam bentuk taklif, tapi tasbih dalam bentuk taladzud. Taklif itu beban syariat, kalau taladzud itu merasa lezat. Ya, begitu dia. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana ya nikmatnya bertasbih di surga memuji Allah Subhanahu wa taala karena adanya nikmat yang sangat besar diberikan kepadanya. Kalau kita di dunia ini dapatkan nikmat saja, misalkan dapat mobil baru atau rumah baru dan yang lainnya, kita mengucapkan alhamdulillah, senang bukan main. Dan ucapan kita pun ucapan yang ikhlas dan ucapan yang nikmat seperti itu. Bagaimana pula ketika kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Wa fihi minal fawaidi ma la yuhsa, dan di dalamnya ada faedah-faedah yang tidak bisa terhitung. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menulis faedah-faedah zikir itu sampai 100 ya, sampai 100 biji. Wa minal fadaili ma la ya'uddu ya, ma la yu'addu wala yanqadi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Tidak ya, di dalamnya ya ada faedah-faedah yang tidak bisa terhitung dan fadilah-fadilah yang juga tidak bisa ya dibatasi dan juga tidak berhenti. Artinya banyak sekali ya faedah di dalamnya tentang zikir pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah zikran katsira. Yaitu zikir yang banyak. Artinya adalah zikir yang mutlak. Zikir mutlak maka syariatnya adalah mutlak, yaitu banyak, tidak dibatasi. Adapun zikir-zikir yang sifatnya adalah zikir-zikir yang syar'i atau ibadah-ibadah mahdhah, maka itu dibatasi. Seperti zikir setelah sholat, zikir ketika kita mau tidur, ya. Ada zikir-zikir tertentu yang itu sudah ada panduannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh merubahnya. Ya, adapun zikir mutlak terserah. Zikir mutlak terserah. Contohnya ketika kita setelah sholat, kita zikir membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir berapa kali? 33 kali 3 ya 99 tambah 1 Allahu Akbar atau la haula wala quwwata illa billah ya itu jadi 100. Maka kita nggak boleh merubah menjadi 35 misalkan, nggak boleh. Atau kita kurangi 30, nggak boleh. Ya. Kalau mau ngurangi juga harus dengan dalil seperti 25 atau 11 atau 10. Itu yang ada dalilnya seperti itu. Ya. Adapun urutannya maka khilaf bainal ulama, ini masalahnya luas. Contoh lagi ketika kita mau tidur, ya ada riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya beliau merubah lafaz dari zikir, dan ini yang sahih adalah zikir bukan doa. Ya, merubah zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur. Siapa yang hafal zikir ketika mau tidur? Apa zikirnya ketika mau tidur kita? Kalau yang apa masyhur itu doa mau tidur ya. Padahal itu zikir mau tidur. Bukan doa mau tidur, tapi zikir ketika mau tidur. Karena kalau doa bebas. Ya, kalaupun mau kita tambahin lafadznya boleh. Tapi itu zikir. Bagaimana zikir ketika tidur? Masa nggak tahu? Iya, salah satunya bismika Allahumma amut wa ahya. Yang lain? Ayat kursi. Yang lain lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lain lagi? Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa zikir. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya.
Walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Nah, wa nabiyyika alladhi arsalt dirubah oleh Abu Bakrah wa rusulika alladhi arsalt. Nabi dan Rasul bagus mana? Bagus Rasul kan? Tapi Nabi nggak mau. Jangan engkau rubah lafaz ini, ya. Nah, ini para ulama memberikan faedah di sini bahwasanya zikir itu sifatnya tauqifi. Zikir sifatnya tauqifi. Kecuali zikir yang mutlak. Kecuali zikir yang mutlak, tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Begitu dia. Wallahu taala alam. Jadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira, adalah zikir mutlak. Nah, jadi boleh kita tidak membatasi jumlahnya. Nah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah ya di pagi dan sore hari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin qala inna syara'i al-islam qad kasurat alayya fa'ausini. Ada seorang Arab Badui berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syariat Islam itu terasa banyak atasku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ausini, maka berikanlah aku wasiat. Ya, yaitu wasiat yang atasabbat ilai, atasabbat alaih, yang aku akan berpegang teguh ya dengannya. Di dalam riwayat yang lain, maka beliau mengatakan, qala la tazalu lisanuka radban min dzikrillah. Ya, hendaknya lisanmu itu senantiasa basah ya karena zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui ini. Wa qala, dan beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun qala dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Kata Nabi SAW, telah menang sabak, yaitu artinya telah menang daripada lomba, yaitu lomba dalam kehidupan dunia. Sungguh telah menang al-mufarridun, itu orang yang menyendiri. Menyendiri ngapain? Itu menyendiri karena dia apa? Itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum berzikir sendiri, enggak usah ngajak-ngajak, ayo zikir bareng-bareng, enggak usah. Menyendiri. Kata Nabi, sabaqul mufarridun, ya. Jadi kalau mau menang sendiri zikirnya, enggak usah ngajak-ngajak. Ya. Qalu, wa mal mufarridun? Siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Itu para laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan para perempuan yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang bentuknya jama' adz-dzakirun, itu orang, tapi mereka enggak barengan, masing-masing mufarridun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau mengatakan wali min abyat. Ya, beliau mempunyai bait-bait ya tentang fadilah zikir khusus dari beliau sendiri. Ya. Dan aku, maksudnya aku di dalam masalah ini mempunyai bait-bait syair secara khusus. Ya. Yang mana bait-bait yang beliau tulis ini menampung faidah-faidah zikir yang telah ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya sekitar mungkin 15 faedah, begitu dia. Adapun Ibnul Qayyim tadi berapa? Sekitar 100 fawaid. Beliau mengatakan, wa kun dzakiran fi kulli halatin falaysa li dzikrillahi waqtun muqayyadu fadzikru ilahil arsy sirran wa mu'lanan yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu wa yajlibul lil khairati dunyan wa ajilan wa in ya'tikal waswasu, atau wa in ya'tikal wiswasu yauman yusharradu. Ya, kita baca sedikit-sedikit ya. Wa kun, dan jadilah dzakiran, seorang yang berzikir,
yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli halatin, di setiap waktu. Ya. Di setiap waktu, di setiap keadaan. Ya. Ketika kerja, apalagi ketika ibadah. Ya. Ketika kerja, apalagi ketika ibadah. Jangan dibalik ya. Ketika kerja, zikir pada Allah. Ketika ibadah, malah ingat yang lain. Maksudnya gimana itu? Ketika kerja dia izin mau sholat duha katanya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Karena waktu kita sudah dibeli. Orang-orang yang kerja di kantor, satpam, ya karyawan-karyawan, itu waktunya sudah dibeli. Tidak boleh dia menggunakan waktunya untuk ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, apalagi ketika kerjanya akan terbengkalai. Kalau kerjanya tidak terbengkalai, maka dia wajib untuk izin kepada pemilik pekerjaan. Begitu dia. Nah, kalau pegawai negeri gimana? Susah. Karena yang memiliki bukan pimpinannya, bukan. Tapi masyarakat. Susah kan? Seperti itu. Makanya jangan jadi pegawai negeri. Enggak juga. Fi kulli halatin ya, di setiap waktu. Kalau mau zikir ya sudah. Setiap waktu artinya ya ketika kita kerja sambil zikir kan bisa. Enggak harus sholat duha ya menyendiri begitu kan enggak. Falaisa li dzikrillahi waqtun muqayyadu. Karena kata beliau tidaklah ya, tidak ada bagi zikir pada Allah itu waktu-waktu yang dibatasi, enggak terbatas waktunya, bebas. Kalau kita berbicara tentang zikir mutlak, bebas. Maka gunakan waktu antum ketika perjalanan ke Brastagi, ke Siantar, ke Jakarta, kemanapun, jangan sampai ngelamun, rugi kita. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Nabi SAW di akhir-akhir hadis Bukhari mengatakan bahwasanya subhanallah wa bihamdih itu tamla'ul mizan. Itu alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u bainas sama'i wal ardh. Bagaimana itu besarnya? Kata-kata alhamdulillah saja itu memenuhi mizan. Berarti pahalanya itu besar sekali. Alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi antara langit dan bumi. Berarti besar sekali. Ya. Sehingga dikatakan di dalam hadis akhir-akhir hadis Bukhari itu orang-orang yang banyak berzikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim itu pahalanya seperti ya banyaknya air laut atau ya buih di air laut. Adanya banyak sekali. Dan tidak ada yang bisa menyaingi banyaknya pahala dia kecuali orang yang lebih banyak berzikir daripada dia. Artinya zikir itu Masya Allah banyak sekali. Siapa yang bisa menunjukkan hadis dari Nabi yang lain bahwasanya zikir ini sangat banyak sekali dan sangat besar sekali pahalanya? Siapa? Apa kata Nabi SAW? Ya. Hal adulukum ala, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu amalan yang bisa meninggikan derajat kalian dan lebih menyucikan kalian di sisi Rabb kalian dan lebih berharga daripada kalian menginfakkan az-zahab wal fiddah, ya, dan lebih tinggi, ya, bagi kalian, lebih baik bagi kalian daripada antalqau aduwakum, ya, daripada kalian bertemu kepada musuh kalian. Wa tatribuna a'naqakum au tatribu a'naqahum. Mereka memenggal leher kalian atau kalian memenggal leher mereka. Lebih besar lagi daripada ini semua. Mau? Qalu bala. Ya, para sahabat mengatakan tentu. Apa? Kata Nabi SAW, dzikrullahi azza wa jalla, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Menghabiskan uang, harta, menghabiskan nyawa. Harta dan nyawa habis semuanya. Itu masih belum ada apa-apanya dengan zikir pada Allah. Masya Allah. Ya, ini adalah perumpamaan dari Nabi SAW tentang besarnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia.
Lalu beliau melanjutkan, fadzikru ilahil arshi sirran wa mu'lanan yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu. Maka zikir pada ilah al-arsh, ilahnya arsh, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu bisa menghilangkan ya kesusahan dan kegundahan dan kesengsaraan. Wa yajlibul khairat dunyan wa ajilan, dan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagi antum yang punya kitab ini, di situ tertulis ya wa yajlibul khairat ya dainan, itu salah, yang betul dunyan. Dunyan wa ajilan ya. Yaitu di dunia dan ajilan artinya di akhirat. Wa in ya'tikal waswas atau wiswas yauman yusharradu. Jika datang waswas akan ditepis ya, begitu dia. Orang-orang yang sering waswas di dalam ibadahnya, di dalam pekerjaannya, itu karena dia kurang zikir, kurang ingat pada Allah, kurang kuat dia, kurang teguh dia. Maka perbanyak zikir, insyaallah akan hilang waswas. Faqad akhbaral mukhtaru yauman li sahbihi bi anna katsira dzikri fi sabqi mufradu. Sungguh telah mengabarkan al-mukhtar, yaitu siapa? Nabi SAW, suatu hari kepada sahabatnya, yaitu Mu'ad bin Jabal, bahwasanya memperbanyak zikir itu fis sabqil mufridu, yaitu artinya orang-orang yang berzikir secara mufrad, itu secara sendirian, itu sabq, itu akan menang dalam lomba, sebagaimana dalam hadis ya, Nabi SAW mengatakan sabaqal mufarridun, yaitu telah menang orang-orang yang menyendiri karena berzikir. Wa wassa Mu'adzan yasta'inu ilahuhu ya, karena dia sebagai fa'il ya. Dan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan wasiat kepada Mu'ad bahwasanya Allah ilah itu akan menolongnya ala dzikrihi wasyukri bil husni ya'budu ya, atas dzikir dan bersyukur dengan baik dia menyembah Allah, ya'budu. Di sini ya ada faedah bahwasanya zikir dan syukur dan beribadah kepada Allah itu juga tidak akan bisa kita laksanakan kecuali dengan isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa usi li syakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yujhadu. Dan diwasiatkan kepada seseorang yang meminta nasihat ya, dan bahwasanya dia kana fi itu hamlin yang benar ya, bukan hillin tapi hamlin, kurang huruf mim bagi yang punya matannya ya. Wa qad kana fi hamli syara'i yujhadu. Ini bercerita tentang Arab Badui tadi. Itu seorang Arab Badui yang yujhadu, yaitu terasa berat itu syariat Islam untuknya karena banyak. Qad kasura alayya syara'il Islam. Ya, maka dia meminta wasiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'usini. Maka Nabi ausi, memberikan wasiat. Bi an lam yazal ratban lisanika hadih yu'inu ala kullil umuri wa tus'idu. Agar dia senantiasa membasahi lisannya dengan hal ini, yaitu dengan zikir pada Allah. Tu'inu ala kullil umur, maka hal itu yaitu zikir itu akan menolongnya
untuk ya menunaikan segala urusan wa tus'idu, dan akan sa'id ya atau sa'ada sama dengan a'ana, yaitu menolong sama. Coba perhatikan, yaitu ketika Arab Badui ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara yang bisa dijadikan pegangan untuknya, karena beliau mengatakan syai'an atasabbatu, itu sesuatu yang aku berpegang kepadanya. Maksudnya apa? Apakah karena dia terasa syariat Islam ini banyak dan berat baginya, ingin rukhsah, ingin dikurangi keringanan seperti itu? Begitu apa tidak? Ini salah ya, tidak seperti itu. Jadi beliau, orang Arab Badui ini tidak minta keringanan, bukan sedang minta keringanan, tidak. Tapi beliau meminta sesuatu yang tu'inu bihi, yang bisa menolongnya sehingga melaksanakan segala syariat Islam yang banyak tersebut dengan lapang dada dan keringanan. Itu dia maksudnya. Ya, jadi jangan salah. Sehingga ya sudah, syariat-syariat yang banyak ini tidak kulakukan, aku hanya melakukan dzikir ini saja selesai. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi dengan dzikir pada Allah, dengan banyak berzikir pada Allah, akan terasa baginya nanti syariat Islam itu menjadi mudah baginya. Ya, apa kata Syekh di sini? Bi an lam yazal radban lisanika. Ya, hadhihi tu'inu ala kullil umuri tus'idu. Dengan memperbanyak zikir dengan lisanmu, tu'inu bihi, maka itu akan menolongmu ya, menjadikan segala umur, segala perintah Allah, segala urusan menjadi ringan bagimu. Itu dia. Ya. Jadi terkadang ya, ingat ketika kita merasa berat melaksanakan perintah-perintah Allah, maka mungkin kita terlalu banyak ingat kepada selain Allah, kepada dunia, ya, kepada pekerjaan, kepada bahkan naudzubillah kepada maksiat-maksiat, sehingga berat. Tapi ketika kita memperbanyak zikir, memperbanyak ingat pada Allah, memperbanyak ingat akhirat, ini akan menjadikan kita ringan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah ya apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala ketika beliau mensyarah kitab ini. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'hu. Ya. Aslinya wa ma'hu, tapi ketika dalam bait maka dibaca wa ma'hu. Ala kullil umuri yusaddidu. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, mengingat hambanya, akan mengingat hambanya ketika hambanya ingat pada Allah. Ya. Fadhkurullaha yadhkurkum. Ingatlah pada Allah, maka Allah akan ingat pada kalian. Ketika Allah ingat pada kita ngapain? Ya tentu kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu dia. Wa ma'hu atau wa ma'ahu ala kullil umur yusaddidu. Dan Allah akan bersama kita di setiap urusan, yusaddidu, akan menguatkan kita. Artinya Allah yu'in, yaitu menolong kita. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta, mintalah pada Allah, dan ketika engkau minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatihi. Ya, ini juga salah ya. Di yang tercetak itu adalah bi jambihi. Yang benar itu bijannatin, ya, bijannatin. Bukan bijannatihi juga, bijannatin. Dan beliau mengabarkan bahasanya zikr itu anna dzikra yabqa
bi jannatin. Ya. Bahwasanya zikir itu akan kekal di surga. Itu awal orang-orang yang masuk dalam surga itu adalah orang-orang yang bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Seperti tadi yang kita sebutkan. Wa yanqati'ut taklif hina yukhalladu. Dan zikir itu bukanlah zikir yang taklif bentuknya, tapi zikir apa? Taladzud. Kalau zikir taklif, zikir di dunia. Adapun zikir di akhirat nanti, di surga nanti, zikir yang taladzud, yang kita tuh merasa lezat dengannya. Ya, merasa lezat dengannya. Hina yukhalladu, ketika mereka masuk ke dalam surga dan dikekalkan di surga, Masya Allah. Ya. Semoga kita masuk ke dalamnya ya. Allahumma amin. Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu. Kalaulah, ini pertanyaan syarat ya, walau lam. Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu. Dan kalaulah di dalam zikir itu tidak ada ya tariqun ilayya habbil ilah wa mursyidu, yaitu tidak ada kecuali adalah hanya jalan menuju kecintaan kepada Allah dan petunjuk. Wa yanhal fata an ghaibatin wa namimatin, dan akan mencegah seseorang itu dari ghibah dan namimah. Ini merupakan fadilah daripada zikir, yaitu mencegah kita dari ghibah dan namimah. Ya, karena lisan seseorang itu dan pikiran seseorang itu senantiasa bekerja, nggak bisa dia stop. Kecuali mati. Kalau mati stop baru dia. Tidur pun mimpi dia, kan gitu ya. Apalagi nggak tidur. Kalau nggak memikirkan sesuatu, ya pasti berbicara sesuatu, gitu dia. Nah, kalau dia tidak berbicara dan memikirkan kebaikan, pasti keburukan. Ya, di sini Syekh mengatakan, kalaulah tidak ada, ya, maksudnya faedah, kecuali dalam zikir itu adalah jalan menuju kecintaan Allah dan merupakan petunjuk dan mencegah seseorang dari ghibah dan namimah, wa an kulli qaulin lid-diyanati mufsid, dan juga mencegah dari setiap perkataan yang merusak agama, dianah, ya. Lakana lana haddun azim wa raghbatun. Lakana lana, lakana ini jawab syarat. Jawab syarat dari laulam. Ya, lakana lana, pastilah ya, lana haddun azimun wa raghbah. Maka sungguhnya kita sudah dapat ya bagian yang sangat besar ya, wa raghbah. Bi kasrati dzikrillah ni'mal muwahhadu, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah enggak ada manfaat kecuali itu saja, itu sudah banyak sekali. Padahal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 100 manfaat daripada zikir. Di sini kalau tadi diurutkan itu sekitar 15. Antum boleh hitung sendiri. Sekitar 15 yang disebutkan beliau di sini. Walakinnana min jahlina qalla dzikruna. Akan tetapi kita, karena kebodohan kita, sedikit sekali kita berzikir. Sedikit sekali kita berzikir. Kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Sebagaimana kita juga sedikit sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr beliau menyebutkan kebaikan uslub dari dan kerendahan hati dari Syekh rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebutkan aib, maka aib itu ditujukan kepada dhamir apa? Atau kata ganti yang pertama, itu ana atau nahnu. Bukan antum, bukan huwa, bukan hiya. Walakinnana, akan tapi kami, kita, ya. Min jahlina, karena kejahilan kita, qalla dzikruna, sedikit sekali kita berzikir, sedikit kali kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Sebagaimana kita juga sedikit sekali kita ta'abbud kepada Allah, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita kalau malam tidur berapa jam, Pak? Ada yang 5 jam, ada yang lebih. Ya. Salat malamnya ya kalau ingat. Paling 10 menit atau 15 menit. Na'udzubillah, itu dia. Itulah kita. Itulah saya, ya. Sangat sedikit sekali karena kejahilan kita dan saya, ya. Yaitu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullahi nurun lidzakir. Sedangkan zikir pada Allah itu adalah nur, cahaya bagi orang yang berzikir. Fi qalbihi, di hatinya. Orang yang banyak berzikir, ingat pada Allah itu bercahaya hatinya. Bercahaya wajahnya insyaallah, ya. Wa fi qaulihi, dan juga di perkataannya. Orang yang banyak mengingat Allah, maka enggak banyak salah dia ngomongnya. Kalau ya, tidak banyak mengingat Allah, banyak mengingat maksiat, banyak mengingat dunia, itu banyak salahnya. Wa fi qabrihi, Masya Allah. Dan juga nanti di kuburnya, itu juga merupakan cahaya baginya. Wa yauma hasyrihi, dan juga ketika hari kebangkitannya nanti. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah lah kita meminta, ya, pertolongan. Itu adalah poin yang kelima, ya. Lalu poin yang keenam, beliau mengatakan, yataqarrabuna ilal maliki bifi'lihim ta'atihi wat tarki lil isyani. Mereka, sifat orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan kampung akhirat adalah senantiasa yataqarrabuna ilal malik bifi'lihim, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal perbuatan mereka, ya. Jadi mereka senantiasa ketika beramal, ketika bekerja, ketika berbuat, menimbang apakah ini mendekatkan diri pada Allah atau menjauhkannya, apakah ini mendapatkan ridha Allah atau murkanya. Seperti itu, ya. Selalu menimbang, selalu memikirkan, ya. Ta'atihi wa tarkilil isyani, ya, karena ketaatan, dan juga yang kedua meninggalkan kemaksiatan. Ya, selain melakukan ketaatan, maka dia juga meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Sehingga seimbang. Hadhil a'mal allati tuqarribu ila Allah wa tusilu ilaihi wa huwa fi'lu ta'atihi la siyama al-fara'id. Amal-amal ini yang mana yang dia mendekatkan diri pada Allah dan menyampaikan pada Allah, yaitu perbuatan-perbuatan ketaatan kepadanya, terutama adalah yang wajib-wajib, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Menjadi orang yang tertipu. Itu banyak melakukan amal-amal saleh, tapi amal-amal yang sunnah, bukan wajib. Banyak sekali. Sampai sibuk kita melaksanakan amal-amal saleh yang sunnah-sunnah. Baik untuk diri sendiri maupun menolong orang lain. Tapi lupa terhadap yang wajib. Lupa terhadap yang wajib. Maka ini adalah orang-orang yang tertipu. Ya, maghrur, tertipu. Adapun orang-orang yang melakukan kewajiban, sibuk dengan kewajibannya yang banyak, ya, banyak apa sedikit kewajiban? Tergantung. Ketika dia sibuk dengan kewajibannya, ya mungkin dia orang yang banyak kewajibannya. Apa kewajibannya? Bisa jadi dia menafkahi anaknya, sibuk bekerja, menghindari jangan sampai dia hutang, atau mungkin dia punya hutang sehingga dia bekerja untuk membayar hutang, sehingga kesibukannya di dalam ketaatan ini tidak sempat dia melakukan amalan-amalan sunnah kecuali sedikit saja. Maka dia adalah orang yang ma'dzur, ya. Jadi orang yang disibukkan oleh kewajiban sehingga dia lupa dengan atau
atau tidak sempat melakukan yang sunnah, maka dia adalah orang yang ma'dur, dapat udzur. Tapi orang yang disibukkan dengan yang sunnah, tapi dia tidak sempat melakukan yang wajib atau terlewatkan yang wajib, maka dia orang yang maghrur, yang tertipu. Ya, seperti itu. Kewajiban-kewajiban yang wajib itu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa salat 5 waktu, ya, dan mempelajari hal-hal syariat Allah yang wajib untuk dia pelajari. Dan juga kewajiban-kewajiban dia kepada makhluk, kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya, kepada tetangganya. Ya, seperti itu. Muamalah yang seharusnya dia tunaikan. Ya. Ini adalah hal yang berat. Ketika kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya lebih ringan. Karena akan selesai dengan taubat. Adapun muamalah dengan manusia, ketika dia belum selesai, maka tidak cukup dengan taubat saja. Maka harus minta kehalalan dari manusia tersebut. Ya, berat. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Tahukah antum manil muflis? Siapakah orang muflis? Itu orang yang melihat catatan amalnya sejauh mata memandang. Catatan amalan kebaikan, bukan keburukan. Sejauh mata memandang, banyak sekali berarti. Tapi habis. Kenapa? Gara-gara dia akhadha mala hada, telah mengambil harta orang lain tanpa hak dan dia tidak kembalikan. Wa daraba hada, dan pernah memukul seorang. Wa syatama hada, dan pernah mencaci orang tanpa hak. Mengambil harta orang, memukul orang, mencaci orang, kalau dengan hak itu enggak dosa. Tapi kalau tanpa hak itu dosa dan bisa membuat dia menjadi orang yang muflis walaupun betapa banyak pahalanya. Itu dia. Maka jangan sampai kita tertipu, maghrur dengan kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan gara-gara kita sibuk melaksanakan yang sunnah. Jangan. Selesaikan dulu kewajiban-kewajiban itu. Beresin semua. Tempel dulu yang lubang-lubang itu. Ah, gitu dia maksudnya. Baru kita boleh ya melaksanakan yang sunnah-sunnah, memperbanyak yang sunnah-sunnah seperti itu. Itu bahaya. Nggak akan selesai. Dengan kematian kita dan kematian dia, dengan hari kiamat, nggak akan selesai. Akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Bahkan kata Al-Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah mengatakan, kalaulah kita pernah menyakiti seseorang, mungkin mengejek seseorang, misalkan, ini suatu yang ringan sebenarnya, cuman dia sakit hati, dan dia tidak mau memaafkan kita kecuali dengan memberi 5 juta misalkan. Enggak aku maafkan kau. Enggak bisa, aku udah sakit hati nih. Kecuali 5 juta dulu, misalkan. Harus dikasih kata beliau. Daripada nanti di akhirat ya tidak berlaku lagi 5 juta itu, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan laku lagi hari di mana uang dan anak-anak kita enggak bisa untuk menebus. Walaupun anak kita mau kita tebuskan enggak laku lagi. Maka hari ini, saat ini di dunia ini sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, selesaikan semua itu. Selesaikan semua itu. Ya. Kalau urusan kita pada Allah, cukup kita bertaubat dan taubatan nasuha dan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi, selesai. Tapi kalau urusan dengan manusia enggak selesai. Mau kita bersungguh-sungguh tidak mengulangi lagi, maaf-maaf kalau dia belum memaafkan, bahaya. Nah, wallahu taala alam. Ya, jadi la siyama al-faraid. Terutama yang faraid, yang wajib-wajib, selesaikan dulu. Wa tarkil ma'asi, wa tarki ma'asihi, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadisi kama fi hadisil qudsi, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidak ada ya
yang lebih aku cintai daripada hambaku yang bertakarub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, kecuali dengan apa-apa yang telah aku wajibkan baginya. Itu dia. Jadi sebuah ibadah yang wajib, satu amal yang wajib, baik itu kewajiban pada Allah ataupun kepada manusia, antum amalkan, itu tidak bisa diganti dengan amalan sunnah dari antum lahir sampai mati pun nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu dia. Wallahu taala alam. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu setelah melakukan kewajiban, ya, dia bertakarub kepadaku dengan nawafil, dengan yang sunnah itu dia. Setelah kewajiban kita selesaikan, silakan, ya, kita laksanakan yang sunnah. Falihada qultu. Oleh karena itu aku katakan, yaitu bait yang ke-7. Fi'lul faraidi wan nawafili da'buhum ma'ru'yatit taqsiri wan nuqsani. Amal-amal yang wajib dan yang sunnah itu adalah da'buhum, yaitu kebiasaan mereka. Ma'ru'yatit taqsir, bersamaan dengan dia selalu melihat kekurangan, enggak sombong dia. Melihat kekurangan, khawatir. Wa nuqsan, ya, taksir dan nuqsan sama, ya, itu kekurangan. Hada huwal kamal, kata beliau. Inilah sifat yang sempurna. Ya, seseorang selalu melakukan amal-amal yang wajib dan sunnah, tapi dia tidak terus cepat bangga. Selalu melihat kekurangan dalam dirinya, ya. Wa huwa an yajtahida fi ada'il faraid, yaitu dia senantiasa bersungguh-sungguh, ya, totalitas dalam melaksanakan, ya, kewajiban-kewajiban. Wal iksaru minan nawafil, dan juga memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wa yara nafsahu muqassiran mufarritan, dan dia senantiasa menilai, ya. Yara di sini menilai. Bukan cuma melihat, tapi menilai dirinya itu masih kurang, mufarritan, dan sepele. Begitu dia. Fajtihaduhu fil a'mal yanfi anhul kasal. Sehingga, ya, kesungguhan dia di dalam amal itu menghilangkan, yaitu apa namanya? Al-kasal. Yaitu malas, kemalasan. Wa ru'yatu taksirihi yanfi anhul ujba, dan penilaian dia terhadap dirinya yang kurang itu akan menghilangkan ujub. Nah, itu dia. Jadi ayolah ikhwah, ketika kita pengen menghilangkan rasa ujub di dalam diri kita, maka lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Orang ini kebanyakan kalau melakukan amal-amal, ya, ditengok-tengok terus, diingat-ingat terus. Tapi kekurangannya nggak pernah ditengok, tutup rapat gitu ya. Yang bagus-bagus ditengoki, di murojaah terus apa yang dia kerjakan. Oh, ini hebat aku ternyata, ya. Mantap juga ternyata. Nah gitu. Jangan, ya. Nanti ujub antum. Tapi ingat kekurangan-kekurangan kita, sehingga ujub itu akan hilang. Alladzi yubtilul a'mal wa yufsiduha, yang mana ujub itu bisa merusak amal dan membatalkannya. Na'udzubillah. Lalu yang ke-8, ya, di sini Syekh Abdul Razak ada memberikan beberapa faedah tambahan, ya, afwan. Kita bacakan sedikit. Itu agar tetap
kita itu merasa takut pada Allah, itu ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya, ya, di dalam surat Al-Mu'minun kalau nggak salah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang mukmin itu sifatnya adalah ketika mereka memberikan atau membayar zakat atau membayar infak dan segala macam dari apa-apa yang diberikan Allah kepadanya, tapi mereka selalu wajilatun. Selalu hatinya itu bergetar. Ya, bergetar, ya, annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya dia akan dikembalikan pada Allah. Artinya belum tentu amalku ini diterima Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan para salaf itu sangat takut sekali dengan sebuah ayat, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tuh mengatakan, ya, bahwasanya amal itu tidak akan diterima kecuali bagi orang-orang yang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu dia. Hanya saja amal-amal yang diterima itu adalah dari orang-orang yang bertakwa, yang takut pada Allah. Ini para salaf takut, artinya apakah saya itu orang bertakwa atau bukan? Enggak pede mereka. Sedangkan kita ini pede-pede kali gitu ya. Ya, para salaf takut diterima atau enggak, begitu dia. Nah, sifat orang-orang bertakwa itu kebalikan daripada sifat orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik itu selalu merasa aman, ya, dan tidak takut, enggak ada takutnya dia, dan merasa aman. Itu sifat-sifat orang munafik. Adapun para salaf itu sangat, ya, takut pada ayat tadi, ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa, gitu dia. Dan kita tidak ada yang menjamin di mata Allah kita itu bertakwa atau tidak. Enggak ada. Ya, enggak ada capnya. Kita belum tahu status kita ini status apa gitu di mata Allah. Naudzubillah. Ya. Begitu dia. Berikutnya beliau mengatakan daripada sifat-sifat orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan kampung akhirat, sabaru nufusa alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsanin. Itu mereka selalu sabar, senantiasa sabar, menyabarkan jiwa-jiwa mereka atas al-makarih kulliha, atas hal-hal yang dia tidak sukai, semuanya disabarkan hatinya, ya. Disabarkan, jangan marah, jangan tergesa-gesa dan yang lainnya. Atas dasar apa? Atas dasar syauqan ila ma fihi min ihsan. Ya. Yaitu atas dasar dia menginginkan atau rindu kepada apa-apa yang di dalamnya itu ada ihsan. Ihsan itu luas, ya. Ihsan, ya, sifat ihsan dalam diri kita karena kita pengen menjadi orang yang muhsin atau ihsan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dengan cara apa? Sabar. Ya, sabar. Jadi ketika seorang yang sabar itu akan bisa mencapaikan atau menyampaikan dirinya kepada derajat ihsan dengan cara sabar. Karena level seorang itu, seorang muslim itu pertama adalah muslim, lalu mu'min, lalu muhsin. Ya, begitu ya. Itu seorang muhsin yang beribadah kepada Allah itu seolah-olah diawasi Allah terus. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah ihsan. Derajat tertinggi seorang yang beragama Islam. Setelah muslim, mukmin, lalu muhsin. Begitu dia. Nah, salah satu cara agar seseorang bisa mencapai derajat ihsan dan menjadi seorang muhsin adalah dengan bersabar. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya dalam Al-Quran? Seorang akan mencapai derajat sabar, mencapai derajat muhsin, ihsan, ketika dia itu banyak bersabar. Bersabar dia. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? 100.000. 100.000
Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Boleh. Antum searching di Google pun boleh. Tapi 5 menit ya. Jangan lama-lama. Ayo, siapa? Kalau kita sabar, kita bisa mencapai derajat ihsan. Atau menjadi seorang yang muhsin. Begitu dia. Ya. Silakan dicari. Ya, dapat hadiah 100.000 insyaallah. Ya. Kalau masih ada ya. Adalah insyaallah. Sebelum antum menjawab, saya teruskan materi. Nanti kalau sudah ada, boleh angkat tangan dan menjawab ya. Kata beliau, as-sabru huwa habsun nafsi. Sabar itu adalah menahan nafsu atau jiwa. Ala ma yakrahu al-insan. Itu atas apa-apa yang dibenci daripada manusia. Idza kana fihi ridhur rahman. Jika di situ ada keridhaan dari Ar-Rahman. Itu dia kuncinya. Itu ketika hal itu adalah mendatangkan ridha Allah, maka kita sabar. Ya, walaupun kita benci dan tidak suka. Gitu dia. Ya, sabar. Wasabru salasatu aqsam. Dan sabar itu adalah ada tiga bentuk. Sabrun ala ta'atin hatta yu'addiyaha. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan sampai dia selesai menunaikannya. Dikatakan seorang sabar dalam ketaatan ketika dia menyelesaikannya sampai tuntas. Wasabrun an ma'asiyallah hatta yatrukaha, sampai dia meninggalkannya. Itu sabar dari bermaksiat kepada Allah sampai dia meninggalkannya. Ya sabar, jangan dilakukan, tinggalkan seperti itu. Ini juga perlu kesabaran. Wasabrun ala aqdarillah al-mu'limah, dan juga sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Ya, karena salah satu rukun iman adalah mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Yaitu perkataan Nabi SAW, wa antu'mina biqadarihi khairihi wa syarrih. Itu engkau beriman kepada takdirnya baik dan buruknya. Fala yatasakhafuha. Ya. Ini juga ada kesalahan cetak yang benar, yatasakhafuha. Faida kasilat nafsuhu an ta'atillah hassaha 'alaiha. Ya. Maka janganlah dia bodoh ya. Jangan dia menjadi orang yang bodoh. Sakhaf ya, bodoh. Faida kasilat nafsuhu an ta'atillah hassaha 'alaiha. Kalau merasa malas jiwanya, maka dia mendorongnya. Dia mendorongnya dan berusaha untuk ya melawannya. Wa alzamaha ya, dan melazimkannya. Wa raghabaha, dan memberikan targhib. Targhib itu yaitu sesuatu yang mendorong kita, misalkan masalah surga, masalah yang lain ya. Ya, itu bisawabiha, itu dengan pahala-pahalanya. Wa idza shtaddat dawa'i nafsuhu ila ma'siyatillah kaffaha anha. Dan jika banyak sekali pendorong-pendorong atas jiwanya untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia menahannya. Wa hadzaraha wa balaha, dan mengingatkan yaitu siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala dan balak-balaknya di dunia dan di akhirat. Wa aqibati fi'aliha, dan juga akibat dari perbuatan-perbuatannya. Fasabru muhtajun ilaihi fi kullil umur. Maka sabar itu membutuhkan hal itu di setiap perkara, di setiap masalah. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke nomor 9, mungkin terakhir di nomor 9, ada yang bisa menemukan ayatnya tadi? Bahwasanya kesabaran itu akan menyampaikan seorang kepada derajat muhsin atau ihsan. Ada? Nggak ada. Di surat Yusuf. Di surat Yusuf, saya kasih tahu. Di surat Yusuf. Itu ketika seorang itu sabar, maka dia akan
disampaikan oleh Allah kepada derajat orang yang muhsin. Ketika saya tanya ayat ini kepada santri-santri Luqmanul Hakim, ya, SD, SMP, dan saya sebutkan surat Yusuf, ketemu. Ayo, siapa dari antum yang bisa menemukan surat Yusuf? Dan anak-anak tidak perlu pakai Android ya. Ketemu. Antum pakai Android nggak apa-apa lah. Ya. Antum? Bisa? Ketemu? Enggak? Ayat? Bunyinya gimana? Bunyi ayatnya. Sebentar, beri kesempatan yang tadi dulu. Ketemu? Baca. Coba sebentar, ini yang belakang antum. Baca. Antum, ya, baca. Ah, itu dia, ya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, ya. Karena sudah saya kasih aba-aba, saya kurangi ya, limpul aja lah ya. Ya, itu dia, ya. Bahwasanya orang yang bertakwa dan sabar, senantiasa bersabar, ya, maka Allah itu tidak akan, ya, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muhsin. Berarti dia mencapai derajat muhsin dengan kesabarannya. Dan memang orang itu berat untuk bersabar kalau dia tidak ingat kepada Allah, maunya emosi aja, ya, tumbuk aja maunya gitu kan. Kalau marah kan gitu. Kalau dia ingat Allah, tentunya dia sabar. Begitu dia, ya. 11:30. Ya, kita coba satu bait lagi. Lalu yang ke-9, dari sifat-sifat orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan kampung akhirat, beliau mengatakan, nazalu bimanzilati ridha fahumu biha qad asbahu fi jannatin wa amanin. Mereka berada di manzilah ridha, maka mereka di dalamnya seperti di dalam jannah atau di surga dan di dalam keamanan. Begitu ya. Manzilatur ridha, kata beliau, a'la min manzilatis sabri. Manzilah ridha ini di atas atau lebih tinggi daripada manzilah kesabaran. Fa inna sabra habsan nafsi wa kafuha ala ma taqrahu ma'a wujudi munaza'atin fiha. Adapun karena, ya, sabar itu adalah menahan jiwa, ya, dari apa-apa yang dia benci bersamaan adanya munaza'ah. Dia tetap ya, dalam hati itu bergemuruh, tapi dia sabar, nggak marah, nggak numbuk dia, tapi dalam hatinya bergemuruh, itu sabar, ya. Walaupun hatinya bergemuruh, walaupun marah, sabar, tidak boleh mencaci, tidak boleh numbuk, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa birridha, adapun ridha, tatmahillu tilkal munaza'ah. Adapun ridha bedanya, munaza'ah tadi hilang. Gemuruh dalam hati itu udah nggak ada lagi. Benar-benar ridha, udahlah, aku maafkan kamu. Ya, aku maafkan, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa hilang itu uang 500, 1 juta, nggak apa-apa lah, namanya nggak sengaja. Ridho. Ya.
Tapi kalau sabar masih ada, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi dalam hati awas ya, itu misalkan. Ya. Kalau ridho tidak, ya kata beliau, ya wabir ridho tatmahillu tilkal munazaah. Adapun ridho maka hilang ya gemuruh atau munazaah dalam hatinya. Wa yardu 'anillahi ridho mutmainnin munsyarahis sadri. Dan dia ridho dari Allah dengan benar-benar keridhaan yang tuma'ninah dan hati yang lapang. Bal rubama taladzud bil bala'i kataladzudi ghairihi birraha'i. Bahkan terkadang orang yang mencapai derajat ridho ini mereka merasa lezat, merasa taladzud, berlezat-lezat dengan bala. Artinya dengan cobaan-cobaan yang menimpa mereka sebagaimana merasa lezat orang-orang yang mendapatkan kelapangan. Masya Allah. Ya. Ini berat ini. Orang mendapatkan nikmat ridho itu ya biasa. Tapi mendapatkan bala, ujian dia merasa ridho dan merasa lezat. Ya, ini sulit dibayangkan, ya sangat sulit dibayangkan. Orang yang menerima ya ujian tapi dia malah merasa lezat begitu dia. Wa idza nazala al-'abdu bihadhihi al-manzilati tabat hayatuh wa qarrat 'ainuh. Dan ketika seorang hamba itu mendapatkan manzilah ini, maka baguslah kehidupannya. Gak pernah marah-marah, dia ridho pokoknya. Apapun yang diberikan Allah padanya ridho. Ya, wa qarrat ainah, dan matanya berbinar-binar. Senang dia, gak ada masalah. Ya, karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang penting bagi dia itu berusaha. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa apapun, maka apa yang diberikan Allah setelah itu dia ridho. Itu dia. Walihada summiya ridho, maka oleh karena itu ridho itu juga dinamakan jannatud dunya wa mustarahul abidin, yaitu surganya dunia dan tempat-tempat istirahat para ahlul ibadah. Ya. Jadi kalau kita ya di sini belum merasakan surga dunia, maka mungkin kita belum mencapai derajat ini. Belum ridho 100% terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa man radiya 'anillahi radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ridho terhadap Allah, artinya ridho terhadap keputusan-keputusan Allah, maka Allah akan ridho padanya. Ini balasan Allah. Wa man radiya 'anillahi bil yasir minar rizqi radhiyallahu minhu bil yasir minal amali. Dan barang siapa yang ridho terhadap Allah, terhadap pembagian Allah kepadanya berupa rizki yang sempit dan sedikit, maka Allah juga akan ridho darinya daripada amal-amal yang sedikit. Ya. Masya Allah, apalagi amal-amal yang banyak, tentu lebih ridho lagi. Fahaqiqatur ridho atalaqi, ya talaqi ahkamillahi lil amriyati ad-diniyati. Hakikat ridho itu adalah ya menerima hukum-hukum Allah berupa perintah-perintah di dalam agama. Wa ahkamuhu al-kauniyah bil qadariyah bin syirahis sadri, dan juga hukum-hukum Allah secara kauniyah, artinya takdir-takdir Allah di dunia ini dengan hati yang lapang. Wa sururi nafsi, dan juga jiwa yang senang, la ala wajhi takarruhi wa talammudi, bukan dengan hati yang marah. Itu dia. Mungkin kita sambung satu lagi ya, syukur ya, supaya sempurna. Yang ke-10 daripada sifat-sifat orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan kampung akhirat, beliau mengatakan syakarul ladzi aulal khalaiqa
fatlahu bil qalbi wal aqwali wal arkan. Itu mereka senantiasa bersyukur kepada orang-orang yang apa namanya, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, aulal khalaik, ya, itu selalu bersyukur, ya, kepada fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bil qalbi wal aqwali wal arkan, dengan hati, perkataan dan perbuatan. Nah, di sini bersyukur bukan hanya dengan hati, juga bukan dengan perkataan saja alhamdulillah, tapi juga dengan amal. Ya, bil arkan. Syukur juga dengan amal juga. Enggak bisa kita syukur hanya dengan hati dan perkataan saja. Ya, coba sebutkan ayatnya lagi. Sebutkan ayatnya yang menunjukkan dan diperintahkan oleh Allah agar kita bersyukur dengan amalan. Siapa yang bisa? Limpul. Biar genep tadi. Ayo. Allah memerintahkan kita agar bersyukur, tapi dengan cara beramal. Ayatnya apa kira-kira? Ayo. Ya. Masya Allah, barakallah fiik. Limpul ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Daud untuk beramal sebagai rasa syukur. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai rasa syukur. Karena keluarga Daud diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja, seorang nabi, kaya raya, anaknya juga nabi, kaya raya juga, bisa mengatur jin, bisa mengatur angin, macam-macam. Lalu beramalah kalian sebagai rasa syukur. Gitu dia, ya. Jadi rasa syukur itu bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah gitu doang. Nggak bisa. Dengan amal, Pak. Amal apa? Ketaatan. Ya. Dengan cara apa? Lebih rajin sholat, lebih rajin puasa, lebih rajin sholat malam. Itu rasa syukur kita. Maka kalau ada nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala, kok nggak lama hilang dia? Bisa jadi kita kurang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji pada kita, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah, bukan cuman tetap. Nikmat itu bukan cuman tetap, tapi ditambah. Itu dia. Jadi kalau kita diberikan nikmat sama Allah, kok cepat kali hilangnya, cepat kali habisnya. Mungkin kita kurang bersyukur. Tapi kan saya sudah sering alhamdulillah. Gitu dia. Itu tadi. Syukur bukan cuman dengan lisan saja. Tapi dengan amal, bil arkan. Ya, kata Nabi, kata Syekh di sini, bil qalbi wal aqwali wal arkani. Itu dengan hati, dengan perkataan dan amal. Mungkin yang amal ini kurang. Bisa jadi. Karena Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Pasti betul dan Allah tuh maha menepati janjinya. Kalau kita bersyukur, bukan cuma tetap, tapi ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur, mudah sekali bagi Allah untuk mengangkat nikmat itu dari kehidupan kita. Ya, mudah sekali. Dan nikmat Allah itu banyak sekali. Bukan cuman masalah dunia saja. Kita duduk di sini mengenal sunnah, itu juga nikmat dari Allah yang besar. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sunnah dan iman dan Islam ini? Kita bersyukur pada Allah. Kita bersyukur pada guru-guru kita. Kita mendoakan mereka. Ya, seperti itu. Jangan kita sombong. Gurunya sendiri digibah, dinamimah, difitnah lagi. Ini bukan orang-orang yang bersyukur. Maka jangan heran ketika orang-orang yang seperti ini, yang lisannya tajam terhadap gurunya, dicabut nikmat sunnah itu. Jadi orang-orang yang sesat. Betul apa enggak, Pak?
Betul banget, bukan cuman betul, ya. Di antara ya orang-orang yang sekarang tersesat dan bahkan mendakwahkan bid'ah, maka kita dapati mereka itu kebanyakan orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, kufur kepada nikmat Allah, naudzubillah. Jadi Syekh di sini rahimahullahu taala mengatakan asyukru yakunu bil qalbi wa huwa al-i'tiraf bi ni'amillahi wal iqrari biha wa adami ru'yati nafsihi laha ahlan bal hiya mahdhu fadli rabbih. Yaitu dengan hati, dengan cara mengakui nikmat-nikmat Allah dan menetapkan nikmat-nikmat Allah dengannya, ya, dan tidak melihat dirinya itu benar-benar mampu, ya, bahkan dia hanyalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Kita hanya berusaha. Betapapun usaha kita, sebesar apapun usaha kita, sebesar apapun orang-orang ingin menolong kita, maka tidak akan bisa kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lawijtama'u, kalaulah orang-orang itu berkumpul, ya, an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa ma kataballahu laka. Kalaulah manusia itu berkumpul ingin memberikan manfaat padamu, maka tidak akan mereka bisa memberikan manfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu murni adalah nikmat dari Allah. Adapun kita enggak tahu. Kita hanya disuruh Allah berusaha tok. Wa yakunu bil jawarih wa yakunu bil lisan, ya. Yaitu dengan lisan dan juga jawarih. Adapun dengan lisan sanaun, itu wa huwa sana'u 'ala Allah biha wa tahaddusu biha. Yaitu dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah dan tahaddus biha, dan menyebut-nyebut nama Allah. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Di sini para ulama ada perbedaan pendapat. Bagaimana cara tahaddus itu? Yang pertama berpendapat itu secara mutlak. Ya udah tahaddus. Kalau ada orang iri, dengki dan segala macam, itu salah dia, bukan salah kita. Kenapa salah orang kok ditimpakan kepada kita? Itu pendapat yang pertama. Ya, jadi mutlak tahaddus, nikmat Allah ditahaddus. Murni tahaddus, ya. Itu ingin menyebutkan nikmat-nikmat Allah dengan memakainya, dengan membicarakannya seperti itu. Bukan yang pamer dan merendahkan orang lain, itu bukan tahaddus. Itu sombong berarti. Ya. Lihat ini gue, ana, doaku terkabul, aku orang soleh, seperti itu. Naudzubillah. Tapi benar-benar tahaddus, yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang pendapat yang kedua, bahwasanya tahaddus tidak disyariatkan kecuali hanya kepada orang-orang tertentu yang kita yakin dia tidak akan iri pada kita. Contohnya siapa? Ibu kita, bapak kita, ya istri anak kita, atau mungkin ya saudara-saudara kita, atau teman-teman kita yang memang dia itu istiqomah sama kita dan tidak ada iri dengki sama kita. Ya tentu ini sulit, ya. Jangankan teman-teman, kadang saudara kandung kita sendiri pun bisa iri sama kita. Betul apa enggak? Kadang seperti itu. Ya. Wallahu taala alam. Mana yang lebih kuat? Intinya ada dua pendapat ini. Kalau antum berpendapat yang pertama silakan, pendapat yang kedua silakan. Seperti itu. Wa yakunu bil jawarih, dan yang terakhir yaitu dengan jawarih, dengan amal tadi. Itu dengan amalan. Maka silahkan ketika antum bersyukur pada Allah, maka tambah ibadah antum. Ketika antum dapatkan nikmat, maka tambah ibadah antum, tambah amalan antum. InsyaAllah akan ditambah nikmat tersebut dan tidak akan hilang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semua. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, yang salah hanya dari saya dan dari syaitan. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri, jika ada satu atau dua pertanyaan, atau mungkin
ada perkataan saya yang salah dan ingin diluruskan, dipersilahkan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.